Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvina Farizkia akan menjelaskan tentang kanker kolorektal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kanker kolorektal. Kanker kolorektal adalah jenis kanker yang tumbuh pada usus besar atau pada bagian paling bawah dari usus besar yang terhubung ke anus. Kebanyakan kanker kolorektal bermula dari polip usus atau jaringan yang tumbuh di dinding dalam kolon atau rektum. Nah, polip ususnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada polip adenoma atau polip yang dikategorikan ganas. Polip ini dapat berubah menjadi kanker. Adenoma juga disebut kondisi prakanker. Nah, yang kedua itu ada polip hiperplastik yang sangat jarang banget berkembang menjadi kanker, nggak begitu ganas. Nah, jenis-jenisnya itu lebih sering terjadi dan biasanya tidak menjadi kanker. Yang selanjutnya itu ada gejala kanker kolorektal. Yang pertama itu gejala awal. Seperti yang dijelaskan di sini bahwa gejala awalnya itu buang air besar yang sering dirasa tidak tuntas dan berat badan yang tanpa sadar semakin menurun. Jadi semakin sini semakin turun berat badan, padahal perasaan makan dan asupan gizinya bagus, tapi malah semakin menurun berat badannya gitu kan. Nah, yang kedua itu ada gejala tak berkelanjutan. Jadi gejalanya itu kayak diare, kayak kalau misalkan lagi pup tinjanya berdarah gitu kan. Nah, terus yang selanjutnya itu ada gejala berkelanjutan, yaitu mual dan muntah-muntah secara berkala dengan selisih waktu yang sangat dekat. Jadi itu mah udah bisa dibilang gejala yang parah, harus cepat-cepat diperiksa ke dokter dan diobati. Nah, yang terakhir itu adalah gejala kritis, di mana perut terasa nyeri, kram, dan kembung sehingga tubuh terasa semakin lemas. Jadi kan itu teh kayak menguras cairan juga. Terus karena yang bermasalah itu di usus, jadi penyerapan nutrisinya terganggu. Nah, yang selanjutnya ada penyebab dan faktor resiko kanker kolorektal, yaitu usia atau riwayat. Jadi kalau misalkan usia udah lanjut 40 sampai 50 60-an itu kan udah usia lanjut. Nah, itu rentan sekali terjadi kanker kolorektal. Dan yang kedua itu ada riwayat. Jadi mungkin ada turunan ataupun pernah terjadi sebelumnya. Jadi pas udah pernah ada kanker tapi bisa diatasi, bisa sembuh dulu tapi malah jadi lagi, bisa seperti itu. Terus yang kedua itu penyakit genetik dan gaya hidup. Kalau penyakit genetik kan udah tahu sendiri ya. Terus kalau gaya hidup tuh misalkan kita tuh makan makanan yang kurang bergizi ke tubuh, terus yang bakalan ngerusak usus kita dan menyebabkan si kanker ini gitu kan. Terus yang kedua itu ada radang usus sama diabetes. Nah, diabetes di sini itu kayak akan memperparah kanker tersebut. Jadi pemicu. Nah, radang ususnya itu sebelum terjadi kanker itu pasti awalnya itu radang usus dulu. Nah, yang selanjutnya ada tentang diagnosisnya. Nah, kalau para medis itu sering menggunakan jadi kalau misalkan sudah ada gejala-gejala gitu kan, terus diperiksa ke dokter, diperiksa ke rumah sakit. Nah, dari pihak rumah sakit itu pasti menganjurkan untuk tes darah dulu. Nah, di tes darah tersebut itu bisa ketahuan nih kalau misalkan dalam tinjanya mengandung darah atau misalkan di ususnya itu ada kanker. Nah, yang kedua itu melalui kayak sigmoidoskopi. Nah, alat ini juga dilengkapi instrumen untuk membuang polip atau mengambil sampel jaringan guna diperiksa ke dalam mikroskop. Jadi, alat ini tuh bisa ngambil benjolan yang ada di usus besar. Nah, kalau misalkan ada nih benjolan, tapi itu belum tentu kanker. Jadi si benjolan itu tuh diambil, dilihat dulu, diperiksa dulu apakah dari benjolan itu ada pemicu untuk menjadi kanker atau bagaimana. Jadi ditindaklanjuti oleh tim medis. Nah, yang selanjutnya ada pengobatan kanker kolorektal. Nah, kalau misalkan udah didiagnosis mempunyai kanker kolorektal, bisa pengobatannya itu dengan operasi. Dan bisa juga menggunakan suhu ekstrim atau cryosurgery. Nah, di sini tuh kayak kemoterapi. Jadi kan itu menggunakan suhu ekstrim ya. Nah, bisa juga dengan pengobatan seperti itu. Tapi
banyak juga kemungkinan menggunakan obat-obatan yang ilmiah. Terus kayak banyak kan sekarang tuh ramuan-ramuan dari tumbuh-tumbuhan yang bukan menghilangkan si kanker, cuman mencegah untuk si kanker itu bisa lebih cepat bekerjanya gitu, lebih cepat jaringannya. Nah, bisa juga diperlambat oleh ramuan-ramuan tradisional. Nah, yang selanjutnya itu ada stadium dalam kanker kolorektal. Nah, stadium 0 itu adalah kanker muncul pada lapisan terdalam dinding kolon. Jadi, stadium 0 itu si kankernya itu baru muncul. Jadi mungkin gejalanya itu cuman ngerasa lemes gitu, ngerasa gak enak badan, terus pupnya kurang lancar. Nah, itu awalnya. Terus stadium 2 yaitu kanker sudah menembus lapisan kedua mukosa dan sudah menyebar ke lapisan ketiga submukosa, namun belum menyebar keluar dinding kolon. Nah, jadi si kankernya itu masih di dalam lapisan kolon, belum merambat ke ususnya, ke kolon itu. Nah, yang selanjutnya itu ada stadium 3. Kanker sudah menyebar keluar dinding kolon dan atau lebih kelenjar getah bening. Nah, itu udah lumayan bahaya dan udah bahaya sih karena udah menyerang kelenjar getah bening. Terus yang keempat itu adalah yang paling kronis banget, yaitu kanker sudah menembus dinding kolon dan menyebar hingga ke organ yang jauh dari usus besar seperti hati atau paru-paru. Nah, dari kanker yang ada di usus besar itu kan bisa terus perkembangannya itu sangat cepat banget kalau misalkan kita nggak diobatin ke dokter atau nggak dicari tahu tuh sakit yang dirasa itu seperti apa dan apa penyebabnya. Kalau misalkan didiemin sampai lama banget gitu ya baru ketahuan dan itu si kankernya udah lama banget ada di usus kita, itu pasti sangat sulit. Kayak kalau misalkan kita udah punya riwayat penyakit seperti itu terus nggak diobatin kan pasti penyakitnya itu udah kenal sama tubuh kita, jadi lebih cepat perkembangannya. Nah, saran aku mah kalau misalkan kalian ngerasa sakit perut terus kalau misalkan mau pup ditahan kayak gitu sebaiknya jangan ya, jadi takutnya dari hal-hal kecil seperti itu dampaknya besar, jadi susah juga kan untuk kitanya. Jadi sekarang mah jaga kesehatan, tetap peduli tubuh, terus makan makanan yang bergizi, pokoknya sehat selalu. Terima kasih.